Ini ada yang lucu nih. Si Prabowo sama timnya itu lagi ngajakin kita semua tuh dari 01 terus 03 diajakin ayo kita rekonsiliasi, kita barengan bersama membangun negeri ini. Kita ini abis di KDRT, abis dibantai abis-abisan sama mereka. Abis itu mereka ayo kita barengan lagi ngebangun ini. Pala lu. Apa lu? Kalau pemilu dilaksanakan seperti sekarang ini, terjadi berbagai orkestrasi dari politisasi bansos, dari politisasi diskon pupuk, politisasi pengurusan sertifikat, penekanan kepada aparat desa, keterlibatan oknum-oknum aparat yang tidak netral, kemudian belum manipulatif, belum manipulasi perolehan suara. Terus untuk apa kampanye? Untuk apa debat? Untuk apa tim narasi, tim substansi, tim para intelektual kita kumpulkan untuk menulis pertanyaan-pertanyaan debat? Itu tidak ada artinya semua pada saat di closing dengan berbagai tindakan-tindakan yang sangat di luar daripada prinsip-prinsip etika kita berdemokrasi. Saya tidak perlu lagi melihat perlu adanya pemilu kalau pelaksanaan pemilu semacam ini. Dan apakah menjamin nanti pilkada? Nggak perlu pilkada, cukup kepala desa ditakut-takuti dana desanya, ya, suruh cari suara aja udah. Silakan teman-teman wartawan media mempersoalkan. Apakah setiap periode pemilu akan semacam ini? Saya 5 kali menjadi tim pemenangan nasional. Kita melihat perlu tampilnya Pak Ganjar dan Mahfud. Dari pakaian yang mendapatkan respon negatif dari netizen, kita rubah supaya menarik. Cara menjawab corrective action dari teman-teman media yang berkomentar, kita perbaiki sejauh mana respon publik. Itu nggak ada artinya semua. Termasuk sampai akhir-akhir, rekap aja keliru. Apakah kita perlu ada pemilu? Hasilnya sudah diketahui. Cara memperolehnya banyakkan mana yang kampanye. Jadi saya melihat kalau situasi kondisi objektif selama kita berpemilu dengan seluruh tahapannya itu penuh manipulatif dan penuh keterlibatan berbagai oknum aparat, saya berharap tidak ada lagi pemilu. Tidak perlu ada yang namanya pemilihan kepala daerah, baik itu bupati dan gubernur bulan September. Sederhana, ancam saja itu kepala desa, ya, oleh oknum aparat, ya. Kemudian suruh cari suara. Lebih manjur tambahi uang aja. Selesai itu bupatinya siapa yang kita hendaki. Nggak ada visi misi, nggak ada kampanye debat antara kepala daerah. Tidak penting itu. Sehebat apapun kepala daerah itu berdebat. Yang paling penting beli suara. Ancam itu kepala desa dengan dana desanya. Ini adalah satu proses demokrasi yang menjadi kemunduran kita. Dan pada saat seperti ini udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya. Semua udah bicara soal penyusunan kabinet. Bahkan media pun sudah terjerumus untuk bicara perlu koalisi atau oposisi. Tapi proses belum selesai. Semua udah bicara oposisi atau koalisi. Kita bicara by product atau by proses. By proses ini belum selesai. Ini yang perlu saya tekankan kembali bahwa kita ingin demokrasi ini kita kawal dengan benar. Ya, supaya konsolidasi demokrasi ini terus maju menghasilkan pemimpin dengan sistem yang demokratis. Nah, saya melihat ada satu anomali-anomali yang itu membuat kita menjadi bangsa yang mundur dari aspek kita berdemokrasi. Terima kasih. Oke guys ya, kalau melihat dengan berbagai sistem pemilu yang ada ya, dengan berbagai kecurangan-kecurangan yang begitu masif ya, yang begitu merajalela, dengan kita berkaca pada situasi pilpres kali ini, saya juga sepakat ya, sebaiknya pemilu-pemilu yang akan datang ya serahkan saja kepada keluarga Pak Jokowi ya. Artinya kita tidak perlu terlibat dalam proses pemilihan umum karena hanya membuang-buang waktu kita ya kan, hanya menghabiskan energi kita, tetapi apapun itu akhirnya dimenangkan oleh orang yang berbuat kecurangan. Ya.
Ya, sebaiknya pemilu untuk tahun depan langsung tuh Pak Jokowi tinggal menunjukkan Gibran naik ya. Setelah 2 periode sampai 10 tahun habis Gibran naiklah si Kaisang. Tinggal tunjuk aja si Kaisang naik ya. Kaisang 2 periode 10 tahun habis itu naik lagi Jan Etes ya. Seterusnya seperti itu ya. Sampai akhirnya sistem demokrasi ini kita ubah saja menjadi sistem kerajaan ya, tidak perlu ada demokrasi. Gibran Raka Buming Raka curhat merasa sering dibully hingga difitnah. Aku kok gemes ya ada orang satu ini lewat di beranda terus tuh. Ini yang namanya pelaku macak korban ya ini. Dia yang melanggar konstitusi, dia yang menjadi cawapres dengan cara yang tidak benar, dia yang merasa dizolimi, dia yang merasa dibully, dia yang merasa difitnah. Fitnah gimana? Kamu itu benar cuma jadi wali kota 2 tahun, kamu itu benar cuma mantan penjual martabak, atau bahkan mungkin sampai saat ini masih jadi penjual martabak. Kamu itu benar gak ada ini kualitas kamu jadi wali kota itu. Kalau di media itu kalau ngomong tuh kayak orang asal nyelemong kayak gitu. Ini teman aku orang Solo loh yang bicara seperti ini loh. Kamu ini benar bukan kuliah di Australia tapi cuma kursus gitu. Kamu ini benar mendapatkan privilege dari bapak kamu yang seorang presiden. Kamu ini bukan perwakilan anak muda, itu bukan, Mas Gibran. Saya sebagai generasi kalau 35 ke atas ini, saya sangat miris dan kayak negara ini mau dijadikan apa gitu loh. Kalau misalnya jatuh di tangan Anda ketika Pak Prabowo sudah tidak bisa bekerja, misal jadi kalian ini jadi, terus negara akan kamu atur. Sementara kamu aja prestasi nggak ada, kamu ini pengalaman juga nggak ada gitu. Kamu bilang kamu dicurangi, kamu bilang kamu difitnah. Kamu itu loh baliho kamu di mana-mana sudah ada. Malam pada pasang baliho kamu. Terus kemarin ada abdesi itu. Pihak siapa? Pihak kamu juga. Kok kamu merasa terdolimi? Kamu ini pelaku macak korban, Mas Gibran. Mbok ya sadar gitu. Kamu jangan memperlihatkan pelongo-pelongo seperti bapak kamu jadi pelongo-pelongo jilid 2. Macak korban gitu. Dulu kan bapak kamu kan merasa kayak merakyat, merasa kayak orangnya santun, dengan pencitraan mobil SMK, dengan masuknya gorong-gorong. Apakah ini akan kamu tiru untuk menjadi cawapres? Rakyat semakin cerdas, Mas. Saya tidak rela jika negara ini jatuh ke tangan Anda, karena Anda itu belum punya pengalaman. Jika Anda ingin menjadi cawapres atau capres dengan jalan yang baik, ya, tolonglah. Ini negara kita, negara dengan berpuluh-puluh juta penduduknya, jangan dijadikan ajang percobaan. Saya sungguh demi Allah nggak rela jika Indonesia jatuh ke tangan Anda gitu. Ini saya sebagai rakyat ya, yang menggaji kalian para pejabat, saya sungguh tidak rela jika negara dijadikan ajang percobaan seperti bapak kamu. Kamu ini gimana ya? Belajarlah dulu, berprestasi dulu jika memang Anda punya kapasitas untuk itu. Mbok ya, Anda ini jadi apa dulu gitu, terusin jadi wali kota atau nanti jadi gubernur, baru Anda menjadi cawapres atau capres. Jangan semena-mena, mentang-mentang bapak Anda berkuasa, Anda bisa seenaknya saja gitu loh. Saya sungguh kayak kecewa gitu. Saya sebagai pemilih bapak Anda 2 kali periode, saya merasa sangat amat dan kecewa. Tolong Mas Gibran, dipikirkan kembali kalau mau ngomong di media. Jangan asalnya lemong sana sini seperti bapak Anda. Jangan suka ngibulin rakyat ya, seperti yang bapak Anda lakukan selama ini. Saya merasa sebagai rakyat, saya merasa dikibulin sama bapak Anda tentang janji-janji bapak Anda, tentang kebijakan bapak Anda. Kalau masalah bangun-bangun,
Kalau dengan hutang segitu banyaknya, siapapun presidennya bisa Mas Gibran. Akan tetapi kemajuan negara itu tidak diukur dari pembangunannya saja gitu loh. Buat apa kalau bangun-bangun tapi rakyatnya nggak sejahtera gitu. Berasnya mahal, apa-apa mahal. Rakyat kecil banyak yang nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Lihat tuh di pedalaman katanya Papua yang dibangun, tapi ternyata juga banyak yang nggak bisa sekolah. Tolong Mas Gibran, hentikan sandiwaramu. Beberapa hari yang lalu, ya, saat quick count memberikan hasil bahwa pasangan Prabowo Gibran, ya, yang memperoleh jumlah persenan suara yang lebih banyak daripada pasangan yang lain. Lalu kemudian Pak Prabowo dengan Mas Gibran, lantas mereka langsung mendeklarasikan kemenangan di Istora Senayan yang menurut netizen sepertinya sudah disetting ya lokasinya, ya peralatannya semua untuk mendeklarasikan kemenangan tersebut. Nah, dalam kesempatan berpidato, Gibran menyampaikan 3 bulan yang lalu dia bukan siapa-siapa, ya. Ya, kalau bukan siapa-siapa itu saya, ya, ataupun anak-anak muda yang lain, ya, yang orang tua latar belakangnya adalah petani, nelayan, ya. Nah, kalau Gibran jelas dia adalah anak yang istimewa, ya, yang punya privilege, ya. Saya lebih mengakui kehebatan bapaknya, ya. Bapaknya jelas membangun karir dari bawah, guys, ya. Lalu kemudian perlahan-lahan menjadi gubernur, lalu kemudian menjadi presiden 2 periode. Artinya dia benar-benar dari bawah melewati tangga birokrasi, ya, berjuang dari bawah. Nah, lain halnya dengan Gibran ini, ya. Gibran ini karena privilege ataupun karena kehebatan bapaknya, ya. Tanpa Pak Jokowi, Gibran jelas bukanlah anak muda yang spesial, guys, ya. Dia adalah anak muda yang sama seperti saya, sama seperti anak muda yang lain, ya. Bukan siapa-siapa, tetapi karena ada faktor Pak Jokowi di situ, makanya hari ini dia beruntung menjadi anak yang spesial yang akhirnya mendapatkan kedudukan dan jabatannya yang untuk hasil sementara dia boleh dikatakan sebagai wakil presiden untuk tahun 2024 sampai 2029, ya. Tinggal bagaimana saat ini, guys, ya. Kita mengawal, ya, dan saya sudah jelas saya akan berdiri sebagai oposisi, ya. Saya akan melihat bagaimana kinerja mereka, bagaimana mereka merealisasikan program-program mereka, apa yang sudah mereka sampaikan selama janji kampanye, dan bagaimana implementasinya itu, dampaknya untuk masyarakat, itu akan kita pantau terus, akan kita kawal, guys, ya. Prabowo dan Gibran yang berkuasa, sesuatu yang buruk akan melanda Indonesia. Ya. Prabowo itu kalau ditanya apa aja, itu tuh semua jawabannya itu semua outdated. Sementara wakilnya itu nggak punya jawaban apa-apa. Ya nanti saya lihat begitu kan, lalu nanti saya pikir kita tampung dulu. Mas Putut kenal satu juru bicaranya. Saya tidak menginikan tidak memihak pada Ganjar Pranowo, ya. Ada satu juru bicara yang anak umur 21 tahun, anak Universitas Erlangga, yang benar-benar menangkap perhatian saya. Wah, ngomongnya luar biasa. Kalau itu diadu dengan Gibran, jauh betul. Iya, ada semester berapa ya? Baru 21 tahun. Ya. Blimade, dari obrolan kita ini tadi saya menangkap seolah-olah apa ya, Blimade menaruh kecurigaan bahwa kalau Prabowo dan Gibran yang berkuasa, sesuatu yang buruk akan melanda Indonesia. Saya terus terang menangkap iya. Karena 2 kali Prabowo berusaha untuk menjadi presiden tidak bisa. Terus kemudian saya tahu siapa yang akan menjadi pemenang di balik di balik pencalonannya Prabowo. Bisa jadi bahwa kita akan kembali seperti zaman Orde Baru, iya, sangat kuat kemungkinan.
Ketua KPU Hashim Asyari sudah resmi meminta maaf karena sudah banyak sekali kesalahan data suara dalam sistem Sirekap. Dan Bawaslu pun sudah menegaskan bahwa satu-satunya hasil penghitungan yang dapat melegitimasi pemenang Pilpres 2024 adalah hasil hitung manual berjenjang oleh KPU dan tidak ada yang lain. Dan penghitungan ini baru akan selesai dalam waktu 35 hari. Jadi pertandingannya belum selesai. Jadi tolong sabar. Jadi dengan begini sudah jelas bahwa jangan ada lagi penggiringan opini publik dari kubu 02 dan semua pendukungnya yang menyatakan kalau Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Jadi dengan begini sudah jelas bahwa ucapan selamat kepada Prabowo Gibran oleh Presiden Jokowi adalah prematur dan tidak tepat secara etika. Jangan khawatir, kami pasti akan menerima siapapun paslon yang keluar sebagai pemenang Pilpres nanti, apakah 1 putaran atau 2 putaran, asal terbukti bebas dari segala macam kecurangan dan kebusukan. Jadi tolong, jangan kalian ganggu lagi jalannya pertandingan. Jangan buat rusuh atmosfer pertandingan dengan melemparkan narasi-narasi yang menggiring opini, berteriak-teriak dan melakukan selebrasi seakan pertandingan sudah selesai dengan Prabowo Gibran sebagai pemenangnya. Biarkan kami menikmati jalannya pertandingan. Jangan ganggu wasit yang memimpin pertandingan. Jadi intinya kepada kubu 02, kepada para pendukung all in, kalian diem aja dulu. Jangan berisik. Pertandingan belum selesai. Kalian belum menang. Kalian diem dulu karena kami mau nonton pertandingannya sampai selesai. Indikasi kecurangan belum dibuktikan. Jangan kalian merusak suasana pesta demokrasi 5 tahunan ini. Oke? Semoga paham dan dapat disikapi dengan baik dan bijak oleh semuanya. Amin. Salam semangat antitesa 24. Saya mau mengirimkan pesan kepada penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum. Saya mendesak dan meminta untuk segera dilakukan audit forensik dan audit digital terhadap sistem Sirekap yang dipergunakan oleh KPU dalam perhitungan suara kali ini. Saya melihat bahwa ada upaya-upaya yang tidak jujur dari KPU dan dugaan saya, kecurigaan saya, penghentian penghitungan ini dilakukan oleh KPU untuk kepentingan tertentu dan mungkin untuk meloloskan partai tertentu lolos ke parlemen. Saya melihat penurunan suara yang terjadi sekarang adalah kekacauan yang tidak sepatutnya terjadi. Sekali lagi saya mendesak segera dilakukan audit forensik dan audit digital terhadap sistem Sirekap KPU supaya tidak ada dusta di penyelenggaraan pemilu kali ini. Mungkin ada yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa sistem penghitungan suara yang disebut dengan Sirekap yang disewa oleh KPU ternyata servernya berada di luar negeri dan bukan berada di dalam negeri? Mari kita analisa. Kita tahu bahwa Sirekap yang dipakai oleh KPU ternyata bermasalah secara hukum dan dapat menggelembungkan suara capres tertentu. Kemudian kita tahu juga ternyata servernya tidak berada di dalam negeri tetapi di luar negeri. Pertanyaannya, mengapa kita harus menyewa yang di luar negeri sementara di dalam negeri ada yang lebih bermutu dan kita tahu keandalannya, sementara yang di luar negeri kita tidak tahu mutu dan keandalannya? Ini jawabannya. Yang pertama yang perlu kita ketahui, sebagaimana yang beredar di media sosial, ternyata Sirekap ini dimiliki oleh perusahaan China Alibaba yang berkantor di Singapura. Yang kedua, jika servernya berada di luar negeri, dimiliki oleh perusahaan asing, maka sulit bagi pihak tertentu yang merasa keberatan, seperti misalnya Capres 01 atau 03, untuk meminta audit forensik terhadap perusahaan asing yang berada di luar negeri. Yang ketiga, kita tidak tahu berapa harga kontrak sebenarnya. Hanya yang tahu KPU dan atau pihak-pihak tertentu yang melakukan kontrak dengan Alibaba tersebut. Bisa jadi di markup. Demikian pendapat saya. Kalau ada yang berpendapat lain, silakan tulis di komentar. Terima kasih. Di dalam big data saya, Kafrua Hyper System memberikan reporting bahwa ketika paslon tidak ada satupun yang melewati perolehan sentimen di atas 43,5%. Artinya tidak akan ada satu paslon pun yang menang dalam satu putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para penggiat dan praktisi cyber security, intelijen dan digital forensik analis seluruh dunia menyampaikan sikap
terkait perhitungan suara di Pilpres 2024. Yang pertama, hentikan quick count karena metodologinya bisa diubah untuk membuat hasil yang berbeda. Teknologi ini adalah teknologi lama dan tidak sebaiknya digunakan untuk mempengaruhi masyarakat luas. Jangan pernah membohongi rakyat jika mau gunakan real count. Yang kedua, desak audit secara netral terhadap sistem Sirekap. Libatkan semua auditor netral, baik dalam dan luar negeri, serta perwakilan dari tim pemenangan masing-masing paslon. Yang ketiga, kami tidak peduli paslon mana yang menang. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah jauh hari sebelum dunia ini terbentuk. Maka jika menang, menanglah dengan cara yang jujur dan terhormat. Kalaupun kalah, dengan cara yang sama, terhormat. Yang keempat, desak untuk bersama-sama melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan saja hasil dari yang tertampil atau front end, tetapi langsung akses ke super user atau administrator, tujuannya agar skrip utama bisa direview bersama-sama. Yang kelima, lakukan analisa forensik digital untuk semua hasil C1. Berasal dari mana dan metadatanya seperti apa. Yang keenam, metadata itu adalah yang terkait dengan informasi detail, apa saja yang menempel di dalam gambar yang diunggah. Biasanya berisi mengenai timestamp, kemudian location, photo setting, ada ISO speed, ada aperture, ada focal length, resolution, dan lain sebagainya. Kemudian take by apa, atau foto itu diambil oleh apa. Misalkan merek dari kamera atau handphone, kemudian tipenya tipe berapa. Yang berikutnya adalah nomor 7, dengan metadata akan mengurangi persentase error yang muncul. Misalnya jika location dinyalakan, maka location tersebut dibandingkan dengan lokasi yang ada di TPS. Jika location metadata mirip dengan yang ada di TPS, maka itu akan mempermudah sistem bahwa TPS tersebut diambil pada lokasi yang TPS yang seharusnya. Kemudian berikutnya adalah di dalam big data saya, Kafrua Hyper System memberikan reporting bahwa ketika paslon tidak ada satupun yang melewati perolehan sentimen di atas 43,5%. Artinya tidak akan ada satu paslon pun yang menang dalam satu putaran. Big data sudah mencakup hampir semua profiling sentimen penduduk Indonesia. Data diambil selama 3 tahun dengan kemampuan komputasi 10 juta data per hari. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan ceritakan mengenai saya belajar mengenai programming. Waktu dulu SMP, jadi ketika satu TPS maksimal adalah 300 DPT, maka if calon 1 dijumlah dengan perolehan suara calon 2, dijumlah dengan perolehan suara calon 3, maka tidak lebih dari 300. Jika lebih dari 300, then ada 2 pekerjaan yang dikerjakan. Yang pertama adalah data tidak ditampilkan karena ini menyalahi aturan. Yang kedua, data bisa direview secara manual oleh administrator atau siapapun yang bertanggung jawab di admin panel. Artinya apa? Ini saja tidak dikerjakan oleh teman-teman dari programmer Sirekap. Ada yang sampai 1000, ada yang sampai 1300. Artinya apa? Yang Anda kerjakan ini sebenarnya adalah tidak lebih dari pekerjaan anak-anak SMP. Waktu dulu saya belajar. Jadi seperti itu, ya. Memalukan kalau misalkan dananya sampai triliunan kemudian pekerjaannya seperti ini. Yang berikutnya adalah bagi kami sistem Anda adalah seperti rumah yang tidak punya pintu dan jendelanya terbuka sehingga siapapun tanpa permisi boleh masuk ke dalamnya untuk mengambil minuman, untuk mengambil makanan ataupun untuk mengobrak-abrik dalam isi rumah. Yang berikutnya adalah segala perbuatan licik dan culas di dalam Pilpres, baik disengaja maupun tidak, maka akan menghasilkan pemimpin yang buruk dan tidak sesuai dengan harapan. Pemimpin yang buruk akan membuat semua masyarakat Indonesia merasakan akibat dari keburukan itu. Maka kami mengingatkan bahwa balasan Allah itu nyata, baik secara instan maupun ditunda. Maka berhati-hatilah dan pikirkan kembali akibatnya.
Yang berikutnya adalah mohon izin para suhu, para mentor, para guru, dan adik-adik didik kami yang sudah membuat sistem ini. Ingatlah, dulu kalian bersama-sama digembleng untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa, di mana ilmu ini tidak semuanya orang bisa, tidak semuanya orang mampu. Mengenai keamanan data dan jaringan, mengenai bagaimana cara hacking, mengenai bagaimana mengamankan segala hal yang terkait dengan rumah kalian. Nah, dengan ilmu itu diharapkan dapat dijadikan alat untuk kebaikan. Janganlah mengkhianati para guru dan kiai kalian. Sampai kapanpun kami ini adalah murid dan santri. Diberikan ilmu yang lebih dari yang lain adalah wasilah untuk membantu yang lemah dan tertindas dalam menuntut hak-haknya. Jangan dibalik, maka masih ada kesempatan untuk bertobat. Last but not least, kami dari seluruh komunitas siber Indonesia dan dunia yang lurus dan masih mengedepankan idealisme akan melawan semua kemungkaran dengan segala daya upaya kami. Ingatlah, di atas langit ada langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan pernyataan dari Ketua KPU yang menyampaikan permohonan maaf ya atas terjadinya sistem error pada aplikasi rekapan ini ya, atau sistem rekap yang menghitung jumlah hasil pemilihan presiden dan juga legislatif guys ya. Jadi diakui oleh Ketua KPU bahwa sistemnya itu ada beberapa yang menjadi permasalahan ya. Nah dari sini guys ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak ini yang mewakili pegiat keamanan cyber intelligence dan forensik analis ya, bisa melihat ada celah yang digunakan ya dalam sistem ini untuk melakukan berbagai kecurangan ya. Jadi sistem ini rentan atau rawan dengan manipulasi data ya, dengan angka-angka yang berpihak atau menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu. Nah, kalau saya sih menyikapi secara positif bahwa dengan kejadian saat ini ya, mungkin kita bisa mengevaluasi, mempelajari lagi, lalu kemudian mengganti sistem yang ada, sistem yang tidak bagus, yang berpotensi untuk curang. Kemudian sistem itu diubah, lalu kemudian diuji lagi agar pilpres ke depan ataupun pilihan legislatif ke depan ya, itu tidak ada potensi kecurangan.